Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harus Laudin pada acara Sabit GNB. Kali ini teman-teman sahabat yang dirahmati Allah SWT, kali ini kita berada di kantornya Pak Haji Isom. Beliau adalah salah satu pemilik Biro Haji dan Umroh yang ada di Klaten, mungkin terbesar di Klaten ya ini. Nah, untuk keseruannya kita akan bincang-bincang dengan beliau bagaimana beliau mendirikan biro ini, kemudian bagaimana perjalanan beliau dan apa saja sih hikmah yang diambil dari mendirikan biro umroh ini. Mungkin ya salah satunya adalah kita membantu saudara muslim kita untuk berangkat haji ke Baitullah sana. Oke, baik teman-teman, saksikan acara ini bersama kami di acara Sabit GNB. Teman-teman sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berada di samping saya beliau Bapak Isom. Ya. Untuk nama aslinya siapa, Pak? Isomuddin Jamaluddin. Isomuddin Jamaluddin. Bagi teman-teman yang belum kenal, beliau adalah pemilik Biro Haji dan Umroh di Klaten, mungkin yang terbesar ya. Oke, baik. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, teman-teman, hari ini kita akan bincang-bincang dengan beliau. Bagaimana sih proses pendirian Biro Haji dan Umroh? Bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan bagaimana dulu awalnya Bapak itu mendirikan Biro Haji dan Umroh? Ya, terima kasih. Sebelumnya salam dulu ya buat keluarga besar saya yang ada di manapun Anda berada, terutama jemaah Jaya Pak Romain. Cerita lama akan saya ungkap kembali karena ini adalah riwayat yang mesti harus diketahui semua orang, terutama anak-anak saya, bahwa perjuangan itu memang harus dari nol. Betul, Pak. Berdarah-darah itu sudah biasa ya. Mungkin sekarang banyak yang melihat saya seperti ini. Sudah saya itu ya, Pak ya. Karena saya gemuk mungkin disangkanya sudah enak. Tapi padahal otak itu lebih panas. Riwayatnya dulu itu tahun 1993 akhir saya masuk di Arab Saudi. Awal kepengen belajar dan bekerja, ya, kemudian bahasa terjerumus mungkin bisa dikatakan seperti itu, terjerumus di bidang perhajian dan perumrohan. Terjerumus dalam kebaikan, betul. Karena waktu itu di sana sebagai pendatang yang terlunta-lunta bahasanya, tidak punya pekerjaan yang bagus. Kemudian ada tawaran, ayo kita bantu teman-teman kita yang datang dari Jakarta, dari Indonesia, yang menjalankan ibadah umroh dan haji. Dan kita bantu melaksanakan. Waktu itu mungkin baru ada sekitar 6 travel kalau nggak salah ya. Se-Indonesia yang besar kalau nggak salah 3 utama. Berarti masuk salah satu dari 6 itu Pak ini? Ya, pengalaman itu waktu itu karena saya sebagai pendamping di sana, mutawif sekaligus angkat-angkat koper. Karena waktu itu banyak yang daftar tapi tidak banyak travelnya ya. Jadi memang sekali datang itu kadang-kadang 10 bis, 15 bis itu biasa. Dan yang datang itu rata-rata orang yang ekonominya mapan gitu ya. Dan dia di sini punya kedudukan. Jadi kalau di sana itu banyak yang penampilannya netis-netis itu. Tapi waktu itu memang orang-orang yang sedang ibadah itu yang banyak duitnya. Jadi antara gaji dan baksis kalau orang Arab bilang. Kalau orang sini bilang antara penghasilan bulanan atau penghasilan kerja sama bonus yang dikasih sama jemaah lebih banyak bonusnya ya. Jadi ada yang orang ngasih $100, $200 waktu itu yes, gitu. Karena waktu itu dolar juga kecil di sini Indonesia ya. Hanya berkisar berapa dulu? Masih 2.500 atau berapa? Belasan ribu masih. Ya, masih banyak. Kemudian kita sudah lama di sana, banyak yang kita kenal. Sampai pada saat itu beliau yang saya kenal akrab itu Pak Sudarmono, mantan
wakil presiden, mantan wakil presiden Soeharto. Ya. Sempat akrab dengan keluarganya. Salam buat saudara-saudaraku, keluarga besar dari Pak Sudarmono, mungkin ada di sini yang sekarang mungkin masih aktif yang mewakili McDonald di Indonesia. Ya. Kemudian kebetulan kami di 2095 ya, 1995 itu ketemu dengan teman kita yang di Jeddah yang mewakili dari Indonesia, yaitu Syahid Nurul Iman, punyanya Pak Syahid, yang punya Hotel Syahid. Ya, kita mewakili di sana sebagai mutawif, sebagai pembantu pelaksanaan ibadah. Sampai di 2000, pas 2099 sudah pecah Syahid Nurul Iman. Kita masih tetap di sana. 2000 kita menjadi perwakilan bukan salah satu, banyak travel yang di sana. Dari pengalaman itu kebetulan 97 saya datang ke Klaten, meminang orang Klaten. Berarti bukan asli sini, Pak? Bukan asli sini. Saya memang di kampung saya itu setelah SD itu sudah keluar dari kampung. Maksudnya sebagai perantau yang berdiri sendiri dengan kaki sendiri, berjuang sendiri, ya, gitu. Jadi memang perjalanannya memang iya berdarah-darah ya, berdarah-darah betul gitu kan. Luar biasa. Ya. Kemudian saya pulang mendapatkan orang Klaten 97, kembali ke sana 99 saya punya anak, saya lahir di sana. Kebetulan saya istri bawa ke sana. Jadi ada satu anak saya yang made in di luar negeri. Made in Tanah Haram. Itu luar biasa. Itu kenangan yang luar biasa di sana. Ya. Kemudian pulang ke Indonesia, banyak teman-teman, saudara-saudara kita yang kepengen umroh, biasanya datang ke saya. Pak, saya kepengen umroh, ayo kita bantu prosesnya segala macam. Akhir di 2010 kami mengajukan persyaratan dalam perizinan, alhamdulillah keluar di BPW-nya dan keluar. 2011 proses mau masuk di PPIU, kebetulan tutup izin dari pemerintah. Jadi waktu itu memang lama maksudnya kita memberangkatkan dengan benderanya teman-teman. Ya, kemudian di 2016 alhamdulillah Jasa Romen sebagai pusat kantor pemberangkatan umroh di Klaten. Jadi ini bahasanya teman-teman yang di lapangan itu, JJH itu travelnya orang Klaten. Karena banyak dari teman-teman kita yang di Klaten itu sudah lewat kita berangkat ke sana. Berarti memang awalnya ada ya, Pak ya? Banyak masyarakat yang ingin umroh, terus kemudian kita bantu seperti itu, terus kemudian akhirnya dengan itikat baik kita membantu masyarakat itu yang ingin berangkat ke Baitullah, kita mendirikan sebuah ini JJH ini ya. Dan memang saya pernah berusaha di bidang-bidang yang lain, kelihatannya tidak bisa memenuhi syarat, maksudnya banyak ruginya daripada untungnya. Kalau ini saya udah lah, pokoknya saya mau cari keuntungan akhirat aja lah. Kalau urusan dunia itu kelihatannya enggak cocok buat saya. Iya. Karena memang satu, saya itu kurang berjiwa bisnis. Kadang-kadang ditanya sama istri, kalau masalah bisnis itu jarang untung. Tapi kalau di bidang haji umroh ini alhamdulillah, yang pertama saya bisa membantu orang lain, yang kedua saya bisa berangkat umroh dan haji tanpa membayar. Ya, dan malah saya disangoni. Dan banyak kisahnya, ya, jadi alhamdulillah. Ya mungkin ini salah satu ketetapan Allah yang diberikan kepada saya, karena memang di keluarga saya ya saya sendiri yang menjalankan seperti ini. Ya. Sebenarnya ini bukan bisnis ecek-ecek sebenarnya. Ini bisnis yang memang kalau menghasilkan surga ini. Dunia akhirat. Ya. Kalau dunia mungkin enggak sebegitu penting ya. Karena kalau orang cari dunia mungkin bisa beli apa-apa gitu. Tapi kalau kita kan belum bisa beli apa-apa gitu. Apa adanya aja yang jalan-jalan itu.
Ya, yang penting akhiratnya terpenuhi, insya Allah dunianya ngikuti. Amin. Pak. Seperti itu. Nah, baik teman-teman, mungkin begitu perjalanan pendirian Biro Umroh ini. Ternyata memang sulit sekali ya Pak ya. Perjalanannya memang dari pertama tadi angkat-angkat koper dan lain sebagainya. Ya. Mungkin teman-teman yang lihat sekarang Pak Haji ini mungkin kelihatan gemuk, enak gitu ya hidupnya. Tapi ternyata memang perjuangan di belakangnya itu memang sulit. Jadi teman-teman yang ingin sukses itu jangan dilihat hasilnya, tapi bagaimana prosesnya dalam mencapai kesuksesan tersebut. Nah mungkin ada nggak sih Pak, apa ya, kejadian unik-unik seperti itu mungkin dari jamaah yang unik seperti apa yang pernah Bapak berangkatkan haji sebelumnya? Mungkin sebelum di unik itu yang dulu yang tragis dulu. Yang tragis. Karena ternyata orang berurusan dengan orang lain atau bahasanya berbisnis itu tidak mulus, tidak mudah. Kalau sudah naik turun, istilahnya sudah tenggelam kemudian naik lagi, terbit lagi itu enggak mudah. Dulu di 2011 kita ini memberangkatkan jemaah sekitar 229 orang dari Jawa Timur. Ya, pada saat itu kita pakai pesawatnya apa namanya itu? Sampai lupa. Batavia. Batavia dipilotkan oleh pemerintah. Kita sudah beli tiket, akhirnya nggak jadi berangkat. Kemudian ganti pesawat yang lain dengan harga yang berbeda jauh lebih mahal. Jadi pada saat itu yang kita hanya bisa naik kendaraan roda 4 masih barang bekas, ya, kebanyakan itu kita harus membeli seharga Mercy. Istilahnya tanggungan kita itu hampir 600 juta yang saya nggak punya penghasilan apa-apa. Ya. Jadi mau menangis juga air mata nggak ada. Terluka hati juga kita mau bilang sama siapa. Iya, betul. Jadi perjuangan itu menjadikan kita apa namanya? Ya makanya haruslah tanggung jawab karena ini amanah. Iya, Bisa diberangkatkan, ada punya utang sebanyak itu. Kemudian di tahun 2016 kalau nggak salah, 16 atau 17 ya. Ada lagi yang kena batunya lagi, tragis lagi. Itu ya sekitar hampir 600. Itu juga begitu. Jadi naik turun ya. Itu sebagai apa namanya? Semangat kita lah bahwa kita sudah niatkan ibadah yang mesti harus diselesaikan. Yang penting orang senang, ya, kita jadi banyak saudara. Ya. Kalau yang unik itu gini, dari berbagai jemaah itu memang banyak ceritanya. Kalau yang dari Klaten, saya ingat itu ada mbah-mbah datang bawa uang 5 juta. Cuma 5 juta. 5 juta, Pak, saya pengen umrah. Mana? Ya, pokoknya saya pengen umrah. Saya punya uang 5 juta. Wah, mantap saya pengen. Terus ya udah sekarang 5 juta itu kita bikin paspor aja. Nanti sisanya gampang lah. Kalau jenengan sudah ada uang bisa dibayar. Kalau enggak nanti tak berangkatkan dulu baru nanti jenengan bayar. Kemudian beberapa minggu mungkin hampir sebulan ya, beliau datang lagi. Pak, saya udah dapat uang. Wah, mantap. Bagaimana ceritanya? Jadi di rumah belakang saya itu di kebun itu ada pohon sonokeling itu yang nanam Mbah Buyut mungkin ya, dia sendiri tidak diamanatkan untuk menjadi warisan kan, tapi di tanahnya dia gitu. Nggak udah besar, dia sudah takut kalau ada angin itu kan kayak mau rubuhin dia juga punya rencana mau ditebang gitu. Ternyata ada orang datang dengan enaknya mengatakan, Pak, pokoknya saya beli ya 40 juta. Kakeknya itu bilang, iya. Dia teringat masalah keberangkatan umrah. Jadi tidak ada tawar menawar gitu. Kata orang Jawa itu kalau beli itu ya ada indahnya, ada seninya kalau ada tawar menawar. Kalau dia enggak, pokoknya segitu orang kepikiran dia juga enggak. 40 juta udah besar gitu. Akhirnya dia bisa berangkat gitu. Kemudian ada juga orang yang dari Nganjuk kalau nggak salah. Ada ibu-ibu berangkat umroh sampai di Madinah dia langsung sakit. Dengan sakit yang mungkin orang apa namanya kalau diagnosa dokter itu susah ya. Jadi tenggorokannya itu terasa panas. Kata dia kayak terbakar. Tapi kalau dia ngerokok hilang. Ya. Padahal perempuan itu. Agak hilang. Hebat. Ya, hari berikutnya dia ke Mekah. Terus di Mekah dia
tawaf baru 2 putaran atau 3 putaran, pingsan. Pingsan lagi. Pingsan. Masuk rumah sakit. Di rumah sakit kata dokter tenggorokannya rusak, udah busuk parah. Jadi harus dioperasi. Nah, kemudian nggak cukup sehari 2 hari, jemaah pulang dia masih di sana. Hampir 3 bulan kalau nggak salah dia di sana, di rumah sakit. Waktu kita datang ke sana, saya tanya sama dokter, kan kalau di Arab itu nggak boleh ditungguin, harus lepas. Pokoknya kalau keluar dari rumah sakit harus sehat betul. Nah, kemudian saya tanya sama dokter, dok gimana? Alhamdulillah sehat baik. Terus nggak lama, saya tanya lagi ke sana, gimana dok? Alhamdulillah. Kenapa? Sudah meninggal. Ya Allah. Maksudnya kok alhamdulillah? Sebelum dia meninggal dia banyak ini, istilahnya apa ya? Tobat apa ya? Yeah. Dia banyak menghafalkan asma Allah, bisa baca Quran segala macam. Kemudian dia meninggal, dia dikubur di sana. Kita pulang diprotes sama keluarganya. Ya, itu Pak. Oh. Kira-kira kenapa itu? Kenapa nggak dibawa pulang jenazahnya? Oh, gitu. Saya bilang ya nggak bisa. Ini orang kebetulan waktu itu mendadak ya. Tapi kalau jenengan mau memproses mungkin malah jenengan rugi. Kok bisa rugi? Orang mati di sana itu pilihan sebenarnya. Tidak semua orang bisa mati di sana. Apalagi saya ngeliat modelnya keluarganya itu orangnya preman-preman. Tahunya banyak. Kemudian saya bisik-bisik sama yang di sebelahnya. Ibu dulu itu kerjanya apa? Yang tukang apa jadi apa? Sinden. Oh sinden. Nah, sinden gitu. Oh sinden, oh pantas. Kenapa? Maksudnya kalau udah sadar itu nanti di jalan pangkas ya gitu. Banyak pengalamannya tuh. Iya. Maksudnya kalau sudah tobat ya Allah menghendaki kan begitu. Saya bilang sama anaknya, gini Pak, kalau ibu jenengan itu meninggal kemudian dimakamkan di Mekah, itu ada salah satu pilihan. Dan jenengan itu harus bangga, harus cerita sama cucu jenengan. Kenapa? Latar belakangnya ibu tuh sebagai sinden, tapi bisa mati di Mekah. Itu harusnya bangga, bilang itu. Tidak mati sia-sia di sini. Kalau di sini kan berarti matinya nggak husnul khotimah. Kalau di sana insya Allah lah. Iya, orang yang udah ingat haji dan umrah itu kan. Dan jenengan itu siap, hebat. Kalau mau ziarah kubur, lagi istilahnya, kalau mau ziarah kubur, pilih orang tua atau mungkin nyadran itu bisa ke Mekah. Nggak kayak di sini. Kadang-kadang di kuburan aja nggak tahu yang mana. Kalau itu kan di Mekah hebat bilang gitu. Ini baru sadar, oh iya, harusnya kamu bersyukur kepada saya. Bukannya malah marah-marah begitu. Akhirnya di keluarga itu sadar. Itu salah satu cerita yang ya luar biasa. Dan banyak kejadian yang tidak diduga-duga. Ada yang tidak punya uang, tidak punya pikiran untuk ke sana, tapi memang dia berharap berdoa, pengen umroh. Karena memang dia sadar diri. Iya. Kalau dia memang nggak punya apa-apa, tapi bisa berangkat ke sana. Ya, ada salah satu petugas, apa ya bukan petugas, kerjanya di supir, ya. Diberangkatkan sama majikannya, sama apa namanya, tuannya ya. Ada juga yang bekerja tukang ukir, mebel meja itu. Itu juga gak kepikiran mau membuat hidup ada pas-pasan gitu. Tapi dia diberangkatkan sama majikannya. Iya, jadi jangan jangan berkecil hati bahwa pergi umroh dan haji itu bukan karena kaya dan miskin gitu. Ya, tapi karena Allah dan Allah. Kalau kita sudah menjalankan baik ya urusan ke sana itu urusan Allah. Kayak saya itu kan ya waktu itu nggak punya uang gitu. Tapi saya udah haji dan umroh. Kalau haji saya cuma baru pulang itu 7 kali kalau nggak salah 8 kali. Nah kalau umroh nggak saya hitung gitu. Sampai akhir nanti lah ya pokoknya. Gitu. Kembali untuk yang tadi Pak, apa ya? Mungkin banyak sekali mungkin jamaah yang belum tahu terkait ketika umroh kemudian meninggal itu nggak bisa dibawa pulang gitu Pak. Memang harus di sana. Ya itu adalah apa ya namanya pilihan karena tidak semua orang bisa meninggal di sana gitu. Apalagi meninggal di sana, insya Allah itu tempat yang sangat suci dan sangat mulia apa itu Pak. Kami aja yang ngurusin haji umroh belum tentu mati di sana. Ya, betul sekali. Kalau ada orang mati di sana itu, itu harusnya ngasih bonus ke saya. Iya, yang harusnya cuma bayar 30 juta itu harusnya lebih gitu loh. Karena dia pahalanya kan surga kan gitu. Pahalanya surga. Cari surga nggak gampang. Bisa tinggal di sana itu udah luar biasa. Nah, monggolah saudara-saudaraku yang sekarang sehat atau sakit, niat dulu lah untuk kita umroh ke sana atau haji ke sana. Kalau masalah berangkat itu Allah yang ngatur. Yang penting kita hatinya tetap mantap, insya Allah bisa sampai ke sana. Banyak fadilahnya kalau di Mekah itu. Di Madinah
Buat sahabat teman-teman semua yang ingin haji atau umroh bisa hubungi nomor Kipa ini bersama CCH ya. Nah, oke, mungkin itu Pak, pengalamannya sangat banyak sekali. Terima kasih. Terus mungkin ketika ada poin jamaah yang ingin bertanya-tanya konsultasi masalah haji dan umroh bisa ke Bapaknya. Ya, bisa langsung ke sini atau ngikutin nomor yang ada. Streaming juga ada, nomornya ada. Kalau di kantor ini itu 072 33 295233. Nah, ya terus kemudian kalau HP itu HP-nya saya mungkin biar nanti yang lainnya bisa tahu, itu 081794054482. Ya, nanti bisa langsung ke sini atau jenengan hanya sekedar pengen tahu saja di sini ada setiap hari kajian, sekedar mau tanya-tanya, mau pengen manasik itu bisa ke sini atau jenengan gabung di salah satu komunitas kita yang sudah ada setiap bulan kegiatan manasik. Jadi walaupun dia nggak umroh tetap boleh gabung. Ya. Mungkin di YouTube sendiri ada nggak Pak? Mungkin video-video tentang haji umroh? Ada di YouTube, ada. YouTube-nya itu di CCH Umroh _Haji Plus. Ya, kemudian di Facebook itu ada CCH Umroh Haji Plus. Ya, kalau di saya itu Putra Adi Isonuddin, yaitu di Facebooknya, di Instagram juga ada, di YouTube-nya saya juga ada, tapi masih belum canggih. Ya baik teman-teman, bagi yang ingin tahu tentang haji dan umroh bisa hubungi yang sudah disebutkan beliau tadi. Baik, sahabatku yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian bincang-bincang kami. Ketika ada salahnya mohon maaf. Ikuti terus antara Sabit GNB dengan orang-orang yang inspiratif, banyak pengalamannya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.